Selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Bapak Ibu Saudara-saudara di edisi Kamis 29 Agustus 2024. Kita akan membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam dalam peristirahatan kami. Pada saat ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, dan firman Allah malah menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah, iya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Amin. Tema kita hari ini, jangan ada yang tertinggal di kuadaan naden tu ditampe. Saudara-saudara, melihat penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan. Apa maksud Yakobus menasihatkan hal itu? Mari kita memahami maksud dari pencobaan. Pencobaan dipahami sebagai hal-hal yang berasal dari dalam dan di luar diri kita. Artinya, hal tersebut berkaitan dengan dosa. Kedua, karena Yakobus melihat manfaat pencobaan-pencobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak hal tak terduga yang menguji umat Allah, baik secara individu maupun seluruh komunitas. Lebih jauh, Yakobus melihat bahwa bukannya kita menerima begitu saja pencobaan, melainkan tentang cara menghadapinya. Menurutnya, mereka yang bertahan akan menang dalam perjalanan itu. Allah meneguhkan hati, mendewasakan atau menyempurnakan dan mengaruniakan hikmat. Mari kita melilik bagian kedua yang tidak kalah penting dalam bacaan di ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Terhadap nasihatnya pada bagian sebelumnya, tampaknya Yakobus menyadari bahwa akan sulit melihat pencobaan dalam kebahagiaan. Karena itu ia menyampaikan nasihat sebagaimana kita temukan dalam ayat 5-8. Kata kurang pada ayat 5 dapat diartikan tidak memenuhi standar. Jawaban Yakobus pada orang yang tidak memenuhi standar itu adalah meminta kepada Allah. Namun tindakan meminta itu bukan hanya tugas dari orang yang tidak memenuhi standar, tetapi tugas semua orang dalam kelompok tersebut. Saudara-saudara, Yakobus menandaskan orang Kristen harus menanggung beban sebagai saudara. Orang Kristen harus menghadapi pencobaan bersama-sama. Kepedulian kepada sesama orang Kristen agar tidak ada yang tertinggal, kurang hikmat, dan tidak memenuhi standar. Amin. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita. Kembali kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah. Kami bersyukur atas kasih dan lawatan-Mu bagi kami. Firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan sungguh-sungguh kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan
menjalani hidup ini dengan bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk bergandengan tangan dan berjalan bersama memuliakan nama-Mu. Bapa Sorgawi, berkati kami hari ini dalam tugas pekerjaan, pelayanan, usaha, pengabdian kami, perjalanan kami, tanggung jawab kami hari ini. Kami mohon pertolongan kasih dari Tuhan. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Anugerahkan hikmat bagi mereka, sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mendoakan anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati. Anak-anak-Mu yang sementara dalam bangku perjuangan, berkati. Anak-anak-Mu yang aktif dalam bekerja, Tuhan lindungi. Mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Mendoakan jemaat-Mu dalam usia tua, opa dan oma sehatkan selalu. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Membawa ke dalam tangan kasih-Mu umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, dan yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi dan menjaga kami hari ini. Kami berjalan dalam lingkup kasih-Mu, dan hidup ini memuliakan Engkau. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi Tuhan